Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Rahma Fatin dari program D3 Akademi Farmasi Cendekia Farma Husada. Di sini saya ingin menjelaskan tugas mikrobiologi dengan dosen pengampu Bu Rizky Nipsi Ramdini MSI dengan judul Aktivitas antibakteri isolat bakteri endofit dari tanaman Miana atau Coleus Cutellarioides Lbet terhadap Staphylococcus aureus dan Escherichia coli. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengisolasi bakteri endofit dari tanaman Miana dan menguji aktivitas antibakteri dari isolat bakteri endofit tersebut terhadap dua bakteri patogen yaitu E. coli dan S. aureus. Pendahuluan, Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, termasuk tumbuhan obat. Salah satunya yang belum dimanfaatkan secara optimal adalah Miana atau jawar kotok. Digunakan untuk mengobati asma, batuk, diare, cacingan, penambah nafsu makan, bronkitis, melancarkan siklus menstruasi, menetralisir racun, dan mempercepat pematangan bisul. Bagian dari tanaman Miana yang biasa dimanfaatkan sebagai obat adalah daunnya, karena daun Miana mengandung alkaloid, flavonoid, dan polifenol yang bersifat antibakteri. Cara efisien untuk memperoleh senyawa bioaktif tersebut adalah menggunakan mikroba endofit yang mampu menghasilkan sejumlah senyawa bioaktif yang dibutuhkan, sehingga tidak harus mengekstrak senyawa bioaktif tersebut dari tanaman inangnya. Besar kemungkinan bakteri endofit yang menetap di tanaman tersebut memiliki kemampuan untuk mensintesis senyawa antibakteri yang sama seperti tanaman inangnya. Kemampuan bakteri untuk melakukan penetrasi ke jaringan internal tanaman dapat disebabkan oleh adanya enzim ekstraseluler berupa selulase yang dihasilkan oleh bakteri tersebut. Metode yang digunakan di sini itu ada dua. Yang pertama ada isolat bakteri endofit, yang kedua ada aktivitas antibakteri dari isolat bakteri endofit terhadap patogen. Di sini juga ada alat dan bahan. Alat yang digunakan yaitu cawan Petri, jarum Ose, inkubator, gelas ukur, jangka sorong, pipet volume, beker gelas, dan pinset. Bahan dari isolat bakteri endofit yaitu ada sampel berupa akar, batang, dan daun Miana, etanol 70%, natrium hipoklorit 5,25%, terus ada media Na dan nistatin 0,01% B/V. Bahan dari aktivitas antibakteri dari isolat bakteri endofit terhadap patogen itu ada 4: bakteri patogen, media NB, bakteri endofit, dan media Na. Di sini juga ada metode kerja dari isolat bakteri endofit, itu ada 4 step. Yang pertama ada sampel akar, batang, dan daun Miana dicuci dengan air mengalir hingga bersih, lalu dipotong dengan ukuran 1-3 cm, kemudian dilakukan proses sterilisasi permukaan. Yang kedua, itu potongan sampel direndam etanol 70% selama 1 menit. Setelah itu dibuang cairan perendam dan diganti perendam natrium hipoklorit 5,25%, lalu didiamkan selama 5 menit dan dibuang airnya, dan lalu dibilas dengan etanol 70% sebanyak 3 kali. Yang ketiga itu sampel yang sudah steril ditanam pada media Na yang telah ditambah nistatil 0,01% B/V dan diinkubasi di ruang gelap pada suhu ruang, lalu amati hingga terdapat koloni yang tumbuh. Yang keempat, kemudian pemurnian dilakukan dengan memindahkan koloni yang tumbuh ke cawan Petri yang berisi Na. Setelah diperoleh biakan murni bakteri endofit disimpan dalam agar miring Na.
Metode kerja dari aktivitas antibakteri dari isolat bakteri endofit terhadap patogen. Yang pertama itu, satu ose bakteri patogen digenerasi ke dalam 5 mili NB. Kemudian bakteri endofit yang berasal dari stok agar miring diinokulasikan ke media Na baru. Lalu diinkubasi pada suhu 25-30 derajat Celcius selama 24 jam. Sebanyak 0,4 mili kultur patogen ditambahkan ke 80 mili Na cair yang bersuhu kurang lebih 40 derajat Celcius dan dikocok. Kemudian tuang ke dalam cawan Petri sebanyak kurang lebih 20 mili. Kemudian isolat bakteri endofit diinokulasikan ke media yang telah mengandung patogen dengan menggunakan ose. Kemudian diinkubasi pada suhu ruang selama 1-2 hari, lalu diameter zona bening yang terbentuk diukur menggunakan jangka sorong. Hasil dari penelitian, sini ada hasil dari isolat bakteri endofit. Bisa kita lihat dari presentasi diagram di samping didapatkan hasil sebanyak 22 isolat bakteri endofit berhasil diisolasi dari tanaman miana, yaitu 6 isolat dari tanaman miana, 6 isolat dari akar, 6 isolat dari daun, dan 10 isolat dari batang dengan metode sebaran. Yang kedua, hasil penelitiannya dari aktivitas antibakteri dari isolat bakteri endofit terhadap patogen. Penapisan isolat bakteri endofit yang mampu menghambat pertumbuhan bakteri patogen dilakukan dengan metode cawan tuang. Hasilnya yaitu dengan terbentuknya zona bening dari sekitar bakteri endofit. Bisa kita lihat di gambar 2. Isolat bakteri endofit yang mampu menghasilkan zona bening disajikan pada tabel 1 dan diameter zona bening terbentuk dapat dilihat pada tabel 2. Ini tabel 1 dan tabel 2. Yang tabel 1 bisa kita lihat untuk hasil pengamatan uji antibakteri dari bakteri endofit tanaman miana. Sedangkan tabel yang kedua ini bisa kita lihat untuk diameter zona bening isolat bakteri endofit miana terhadap bakteri patogen. Pembahasannya, yang pertama, besar kemungkinan bakteri endofit yang menetap di tanaman miana memiliki kemampuan untuk mensintesis senyawa antibakteri yang sama seperti tanaman inangnya. Yang kedua, beberapa isolat bakteri endofit tidak menunjukkan aktivitas penghambatan pada kedua bakteri patogen yang diujikan. Bakteri endofit tersebut kemungkinan mampu menghasilkan senyawa antibakteri namun dalam jumlah yang sangat sedikit atau menghasilkan senyawa aktif lain yang belum diketahui. Yang ketiga, ada bakteri endofit yang berhasil diinokulasi dari tanaman miana berjumlah 22 isolat yang terdiri dari 6 isolat dari akar, 6 isolat dari daun, dan 10 isolat dari batang. Kemudian sebanyak 13 isolat bakteri endofit mampu menghambat pertumbuhan E. coli dan 15 isolat mampu menghambat pertumbuhan S. aureus. Lalu 10 isolat bakteri endofit yang mampu menghambat kedua patogen tersebut. Yang nomor 4, hal ini dikarenakan tujuan utama penelitian adalah mendapatkan isolat bakteri endofit yang berpotensi menghambat pertumbuhan kedua bakteri patogen tersebut. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu bahwa sebanyak 22 isolat bakteri endofit berhasil diisolasi dari tanaman miana. Berdasarkan hasil penelitian, isolat bakteri endofit mampu menghambat pertumbuhan bakteri patogen E. coli sebanyak 13 isolat dan 15 isolat mampu menghambat pertumbuhan S. aureus. Sedangkan bakteri endofit yang mampu menghambat kedua jenis patogen tersebut berjumlah 10 isolat.
Senyawa antibakteri yang terkandung dalam daun miana yaitu ada 3. Yang pertama ada flavonoid, kedua savonin, yang ketiga tanin, yang berfungsi untuk menghambat pertumbuhan bakteri. Mekanisme senyawa antibakteri yang pertama itu ada flavonoid, yaitu dapat dibagi menjadi 3 mekanisme. Yang pertama menghambat sintesis asam nukleat, menghambat fungsi membran sel, dan menghambat metabolisme energi. Yang kedua itu ada savonin. Savonin itu mekanismenya menyebabkan kebocoran protein dan enzim dari sel. Savonin dapat menjadi antibakteri karena zat aktif permukaannya mirip deterjen. Akibatnya savonin akan menurunkan tegangan permukaan dinding sel bakteri dan merusak permeabilitas membran. Rusaknya membran sel ini sangat mengganggu kelangsungan hidup bakteri. Yang ketiga ada tanin. Mekanisme tanin yaitu menyebabkan sel Porphyromonas dingivalis menjadi lisis. Hal ini terjadi karena tanin memiliki target pada dinding polipeptida dinding sel bakteri sehingga pembentukan dinding sel menjadi kurang sempurna dan kemudian sel bakteri akan mati. Oke, itu sekian penjelasan dari saya tentang tugas mikrobiologi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.